selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ya, Kak Obed, selamat pagi juga untuk Kak Obed. Dan semua adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita bisa bertemu lagi walaupun hanya seperti streaming ya Kak ya, kita bisa. Ya, ibadah virtual, kita hari Minggu ya Kak Obed. Setelah kita merayakan Natal, kita memasuki di tahun yang baru. Kak Linda dan Kak Obed juga mengucapkan kepada adik-adik di rumah, selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan ya Kak Obed, kita bisa masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya bahwa itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Ya, pertumbuhannya adik-adik sungguh luar biasa ya. Kemarin kita keliling satu persatu kita jumpai di rumah, sekarang sudah tambah besar, ada yang tambah gemuk ya, tambah tinggi. Ya, sampai kakak-kakak pangling ya. Ya, itu satu bentuk pemeliharaan Tuhan ya Kak Obed. Ya, mari sebelum itu kita akan siapkan hati kita akan memasuki ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuji lagu Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menerang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki lebih lanjut ibadah kita pada hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Mari kita lipat tangan dengan sikap doa yang baik, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin kami memasuki tahun 2021. Kami percaya bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan di tahun ini kami tetap berjalan bersama Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi biarlah Tuhan, kami mau bergandengan tangan, kami mau dipimpin oleh Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami di sepanjang tahun ini. Dan Tuhan, kami akan beribadah hari Minggu. Kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus Tuhan, memimpin kami, adik-adik yang ada di rumah, mereka masing-masing, biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Obed, apa kegiatan Kak Obed nih tahun baru? Tahun baru kemarin sama keluarga bakar-bakar ikan. Oh, bakar-bakar ikan di rumah, karena kita nggak boleh berkerumun, tidak boleh kumpul-kumpul dengan banyak orang karena memang pandemi COVID-19 ini ya masih terjadi di banyak tempat, di banyak negara, bahkan
di negara Indonesia dan di kota kita, kota Magelang. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan. Apa kabarnya adik-adik? Sudah 10 bulan ya kita tidak ketemu. Dan kakak berharap semua adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Tetap terus melayani Tuhan. Pertemuan kita kemarin waktu Natal keliling itu juga menjadi sukacita ya Kak Obed, buat kakak-kakak punya kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik di rumah bersama bersama dengan orang tua ya. Terima kasih juga mama papa yang sudah menjamu kami ya Kak Obed, mendukung ya dari awal hingga akhir sampai sekarang. Terima kasih juga orang tua yang mendukung, memberikan mensupport, memberikan bingkisan Natal untuk anak-anak, dan juga setiap kita datang, wah luar biasa ya Kak Obed, makan siangnya ya, sarapan paginya sampai sore, pemeliharaan Tuhan terjadi, kita tidak kekurangan, dan berkat itu boleh terjadi melalui keluarga adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang sudah mendukung kami. Dan sebentar lagi kita mau apa Kak Obed? Kita akan angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih dibawakan oleh Kak Mose. Ya, biar anak-anak dan adik-adik di rumah semakin mengenal ya Kak Mose yang berpelayanan di GPIB Bethel Magelang. Kita angkat pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik kembali lagi nih sama kakak. Nah kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang mengasihi anak-anak, ya Bapa yang mencintai anak-anak, bersyukur kami bersama-sama walaupun terpaut jarak dapat bersama-sama secara virtual merenungkan dan membaca sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kakak dan adik-adik sekalian, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan firman-Nya, agar kiranya firman-Mu ini dapat bersama-sama tumbuh di hati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami telah berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Nah, kita siapkan dulu bacaan kita adik-adik. Bacaan kita hari Minggu ini kita ambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5. Nah, jika sudah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik bersama-sama. Adik-adik mendengarkan ya dari rumah.
Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Nah, itu dia bacaan kita untuk minggu ini. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah 1 atau 2 kali nonton kartun yang namanya Avatar, The Legend of the Aang. Itu loh yang di sana tuh ada yang bisa mengendalikan air, bisa mengendalikan tanah, bisa mengendalikan api, bisa mengendalikan udara. Nah, ya kita nggak bisa melakukan itu. Tapi tahu nggak adik-adik? Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengendalikan itu semua. Yang ya mungkin mereka kesulitan, kalau di film Avatar kan susah gitu untuk mengendalikan bumi, susah untuk mengendalikan air. Kayak ada yang bisa mengendalikan air tapi nggak ada yang bisa mengendalikan bumi. Ada yang bisa mengendalikan api tapi nggak bisa mengendalikan angin. Nah, kalau buat Tuhan itu semua kecil. Itu semua ada di bawah kekuasaannya Dia. Nah, bandingkan dengan kita, mungkin kita lemah gitu. Mungkin kalau kita kena angin, ya kita masuk angin gitu. Kalau kita kena hujan, kayak di luar nanti lagi hujan, kita bisa kehujanan, kita bisa kebasahan. Nah, Tuhan kita ini beda. Dia tuh besar banget, dia kuat banget. Nah, buat dia tuh semuanya bisa Ia kendalikan, bisa Ia perintahkan. Seperti kayak diceritanya ya Tuhan Yesus itu kan, Tuhan Yesus naik perahu, terus ada mereka diterpa angin. Terus Tuhan Yesusnya bilang, "Diam, tenanglah." Ketika itu juga danaunya tenang. Nah, seperti itu juga kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bisa mengendalikan sesuatu di luar kita, yang buat kita mustahil, yang buat kita nggak bisa, itu malah buat Tuhan mudah sekali. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus taat pada Tuhan. Kita berserah pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Karena dalam kekuasaannya Tuhan yang maha besar itu, Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberikan masing-masing berkat buat kita dalam semua hal yang Ia kendalikan. Lewat hujan, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Dari tumbuh-tumbuhan kita bisa makan. Dari angin kita bisa bernafas. Lalu karena ada cahaya matahari, itu bisa menerangi kita. Nah, itu kan bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan karena itu kita harus taat kepada Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Kemudian juga nih adik-adik juga pasti kan selama pandemik ini punya hobi-hobi baru gitu. Nah, ada yang hobinya mungkin dulu nggak bisa menyiram tanaman karena harus pergi ke sekolah. Sekarang karena sekolahnya online, bisa ikut sama orang tua menyiram tanaman. Mungkin sekarang ada yang punya hewan peliharaan baru, punya anjing, punya kucing, punya kura-kura. Nah, itu juga tandanya kita semakin dekat dengan alam kita, dan dengan semakin kita mendekat dengan alam, kita juga harus menyayangi alam. Karena dengan kita sayang sama alam, dengan kita peduli dengan alam, artinya juga kita mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kan Tuhan tuh berkarya lewat alam. Tuhan menciptakan matahari, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan. Nah, kita sebagai ciptaannya juga, sebagai umatnya, kita memeliharanya. Jangan sampai kita merusaknya. Kita bisa melakukan hal yang simpel-simpel. Kita tidak
buang sampah sembarangan, kita tidak buang-buang kertas. Kan kertas itu terbuat dari pohon. Kalau kertasnya dibuang-buang, makin banyak pohon yang ditebang. Nah, kita juga tidak lupa untuk menyiram tanaman kalau punya, tidak menyakiti hewan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan bahwa kita tuh taat pada Tuhan, kita tuh sayang pada Tuhan, dengan juga menyayangi ciptaannya yang lain. Begitu adik-adik. Nah, semoga adik-adik dalam masa pandemik ini juga semakin dalam untuk menyatakan ketaatannya lewat kesetiaannya menjaga alam. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Musi ya, Kak Linda ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada kita supaya kita bertumbuh dalam iman dan perbuatan. Juga tetap selalu nurut dengan orang tua, dengan mama papa, lalu mengikuti apa perintah-perintah dari orang tua supaya kita semakin diberkati dan semakin pintar lagi di dalam Tuhan dan di dalam belajar. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah Kakak Musai bawakan tadi, kita akan angkat satu pujian burung pipit yang kecil yang juga dikasih Tuhan, sama seperti adik-adik dengan Kakak Layan dikasihi Tuhan. Mari. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami tadi telah bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menumbuhkan firman di hati kami, sehingga kami juga dapat semakin bertumbuh di dalam lindungan tangan kasih-Mu. Dan berkati juga agar kami mau merawat alam, mau tetap setia menjaga dan melindungi semua ciptaan-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik sekalian yang mungkin sudah mulai kembali bersekolah meskipun dilakukan secara virtual maupun secara online. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kecerdasan, kepintaran, juga Engkau berikan mereka kesabaran, sehingga mereka dapat belajar dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua adik-adik layan kami, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka dalam masa pandemik ini. Mungkin ada yang terdampak oleh pandemik ini, kiranya Engkau tetap melindungi mereka, kiranya Engkau tetap menyertai mereka, sehingga mereka dapat terus bekerja dengan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Pelkat PH ini, Engkau yang memberkati semua pengurus-pengurusnya, Engkau yang memberkati pelayanannya, agar kami semua dapat melayani Engkau melalui anak-anak-Mu dengan baik. Engkau juga kiranya memberkati gereja ini, GPIB Betel Magelang,
Engkau sertai Ibu Pendeta, Engkau sertai Bapak Ibu Majelis, Engkau sertai semua pegawai, Engkau yang menyertai semuanya, agar semuanya dapat berpelayanan dan bekerja dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di tengah masa pandemik ini, Engkau menyertai bangsa ini, Engkau melindungi bangsa ini, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dan juga rakyat-rakyatnya sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Berkatilah kami dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hampir selesai ya Kak Obed. Dan sebelum Kak Linda dan Kak Obed undur diri pada minggu hari ini, Kak Linda dan Kak Obed tidak lupa untuk menyampaikan pesan-pesan sehat untuk adik-adik yang ada di rumah. Karena kita masih harus tinggal di rumah ya Kak Obed. Iya, untuk saat ini memang kita harus tinggal di rumah dan kita tetap harus ada prosedur kesehatan atau protokol kesehatan yang harus kita taati supaya kita terjaga kesehatannya juga dari COVID-19. Ya, dan ini kita sudah mulai untuk bersekolah kembali. Ya, anak-anak jangan lemes, jangan patah semangat, tetap semangat walaupun kita masih harus sekolah dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Dan adik-adik juga tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Kalau keluar kita harus memakai masker atau face shield. Menghindari kerumunan, tetap menjaga jarak. Dan yang paling penting juga anak-anak juga harus makan yang sehat. Kalau ada waktu berolahraga. Dan yang paling penting buat anak Tuhan adalah selalu berdoa. Mohon pimpinan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, dan tetap sukacita apapun keadaannya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang akan menjaga adik-adik semua, menjaga kita semua pada saat-saat seperti ini. Kita hanya bisa memohon, berharap, berdoa hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Untuk itu jangan menyerah dan tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan lagu apa Kak Obed? Kasihnya seperti sungai yang mengalir di hatiku. Seperti sungai Kak Obed? Iya, supaya mengalir terus dan mengalir terus. Mengalir terus kasihnya Tuhan itu seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.